Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu. Em, saya tidak ikut berpolitik sebenarnya, begitu. Satu, saya tidak berikut berpolitik dalam arti politik praktis. Saya tidak ikut partai, saya tidak ikut kampanye juga saya enggak. Ya, tapi saya hanya ingin di dalam bidang saya sebagai seorang yang mengalami pendidikan sebagai seorang guru, tentu saja saya ada ketertarikan untuk berbicara juga mengenai pendidikan, begitu. Jadi em, kita selama ini kan banyak sekali sekolah kita ini yang konvensional, ya konvensional begitu, mempelajari banyak hal karena warisan Belanda ya. Maaf, saya harus membawa ke sejarah ya. Ini warisan Belanda, jadi kita harus belajar segala macam begitu. Hal-hal yang nggak penting juga kita pelajarin. Karena eh, tidak mau berpikir, dari kementerian itu tidak mau berpikir bagaimana membuat eh, seorang anak sebagai peserta didik di dalam proses belajar mengajar yang memiliki potensi dalam bidang suatu bidang begitu, bakat, anggap saja begitu, itu agar ditonjolkan, dipupuk begitu ya. eh, Potensi itu dimiliki anak itu penting kita arahkan agar lebih fokus ya. Itu saya namanya itu inklusi ya, sekolah dengan metode inklusi gitu. Jadi ya beragam, bervariasi. Maka dari itu guru-guru juga dituntut untuk memiliki banyak kompetensi. Begitu. Jangan cuma bisa ngajar doang tapi tidak mendidik. Nanti bahaya. Oke, dari kelas kita itu juga ada kelas. Anggaplah kalau kita di dalam sekolah inklusi itu kadang-kadang sekarang harus kita lihat ya, bahwa umpamanya anak itu memiliki ketertarikan di dalam bidang matematik. Dia akan masuk di kelas matematik. Kan anggarannya ada tuh. Ya, anggarannya ada, jangan dibilang nggak ada. Maka dari itu saya sih berharap pemerintah itu mengalokasikan dana ke pendidikan lebih besar ketimbang ada umpamanya departemen-departemen yang harus dihilangkan saja, anggarannya diberikan kepada pendidikan. Kalau dibilang gurunya nanti nggak ada, kurang gajinya segala macam, itu kan omong kosong ya. Jadi seperti di bidang matematik atau ilmu pasti, seorang anak memiliki ketertarikan di sana, biar saja dia lebih, porsinya lebih banyak di sana. Tugas sekolah hanya mengarahkan, oh ini potensinya dia nih. Ada pelajaran pendukung lain, ada, tetapi tidak terlalu berat. Begitu. Jangan dimasukin pendidikan yang enggak-enggak. Maka dari itu kembali lagi saya bilang guru-guru juga harus dipersiapkan memiliki kompetensi yang baik. Jangan cuman mengajar doang, menghafal apa yang dikasih sama pemerintah. Itu juga kita di dalam proses belajar mengajar cuman dilihat, oh gini udah ini bahannya kita ngajar, kita juga nggak belajar, tidak mendalami gitu, dengan alasan nggak sempat dan lain sebagainya begitu. Kalau sekarang memang belum bisa begitu, pertumbuhan karakter atau pendidikan karakter yang kita selalu sebagai bentuk trigger begitu. Itu ya memang sulit karena kurikulumnya ya agak kacau ya, agak kacau. Ganti menteri, ganti kurikulum terus nggak jauh beda. Ya menghafal lagi, menghafal lagi. Mereka tidak dibentuk untuk menjadi orang yang kreatif. Begitu bisa berpikir. Keluar dari penjajahan berpikir. Jangan dibuat
manusia itu sebagai budak. Tidak boleh. Jadi mereka itu harus banyak mengalami kegiatan yang memang dilakukan di sekolah. Kita harus lihat metode-metodenya, begitu. Ya, eh, ya kita harus lihat bahwa ada beberapa metode yang kita bisa lihat dari kurikulum, begitu. Em, Sesuai kurikulumnya, ya. Kan ada perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan modifikasi segala macam itu ada di situ gitu. Ya, betul-betul kita harus paham, apalagi sebagai tenaga pendidik kita harus paham betul untuk cara menangani anak. Apalagi jika ada murid-murid berkebutuhan khusus, kita harus paham. Maka dari itu guru juga dituntut untuk memiliki banyak kompetensi. Ketika saya mengajukan itu di antara para guru waktu itu, teman-teman saya, mereka bingung dan kecenderungan untuk mengatakan sombong itu lebih besar, padahal tidak, itu sebenarnya adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru gitu. Ketika saya ngobrol dengan guru olahraganya kaget. Begitu ada salah satu sekolah anak saya gitu sebagai murid di sana ngobrol, saya bilang, oh tidak begitu Pak, ini begini begini begini. Kok ngerti dari mana ini, kok bisa begini begini? Ya saya juara nasional olahraga, saya bilang juara karate, saya pernah. Saya atlet softball, saya menguasai 12 cabang olahraga, saya bilang begitu. Saya tahu itu, saya bilang. Saya pelatih. Kaget dia, diam. Mukanya nggak enak. Dari bidang olahraga. Dari bidang musik juga begitu mereka. Kaget. Saya disangka sombong, bukan. Karena saya memang dari kecil belajar. Kerjaan saya belajar aja. Oh, dikatain gila, dikatain bodoh, dikatain wah segala macam oleh lingkungan yang knowledge-nya rendah. Gitu. Jadi kasihan jika manusia berperilaku seperti binatang begitu. Kan kasihan. Kan kita tidak boleh lagi mengajarkan orang seperti itu. Orang di negara kita negara kaya, dipimpin oleh pemimpin nanti yang perilakunya kayak binatang. Sara, rasis, beda agama, beda ini dan sebagainya itu. Nah, pendidikan inklusi. Ah, itu namanya inklusi itu. Itu penting. Begitu. Jadi harus paham begitu. Ya, yang namanya yang namanya pendidik itu harus paham. Ya. Saya kebetulan ada bahan-bahan saya juga, nanti saya lihat juga di mana ya, nggak tahu. Jadi kita kan banyak hoax. Anak-anak ini diajarkan banyak hoax di Indonesia ini. Baru bisa ngedit sedikit di video, mereka bikin hoax. Di lingkungan RT mereka bikin hoax. Hanya karena ingin menguasai. Dan melihat orang tercelaka, senang mereka. Bukan saya rasis. Tetapi kita kan sudah sepakat untuk menentang hal-hal seperti itu. Tidak memperbolehkan hal-hal seperti itu. Begitu. Sejak lama. Karena ada di Pancasila, ada di Undang-Undang Dasar. Sebenarnya kan itu. Cuman kita kan belum sadar kalau bahwa kita ini harus berbicara berdasarkan fakta, bukan fakta palsu dan saksi palsu ya, itu beda. Ya, itu mereka tidak memiliki pendidikan inklusi namanya. Jika kita di dalam hukum kita samenwerken, kita membuat fakta palsu sebagai saksi palsu, itu bukan itu maksudnya. Itu adalah boleh dikatakan kedunguan dari orang-orang yang menjalani bidang hukum. Dungu sebenarnya adalah, mohon maaf kalau saya pakai istilah ini, saya sebenarnya nggak mau.
gitu. Karena itu buruk sekali sebenarnya. Buruk sekali itu. Kata dungu itu untuk manusia buruk sekali dan itu saya tidak mau. Jadi sebenarnya kalau boleh diulang saya ngomong bukan kedunguan lah, itu ketidaktahuan yang memang mereka belum belajar. Saya tidak suka nyebut dunguan, saya minta maaf. Saya tidak suka karena itu buruk sekali. Buruk banget dan dibenci umat manusia itu kalau tahu artinya. Bukan sekadar itu artis sebenarnya kenapa terjadi kata dungu itu. Ya, ontologinya tuh jangan deh ya. Jadi kita harus lihat juga eh, fakta, berdasarkan fakta begitu. Ya, harus menghargai orang lain, jangan menganiaya orang lain. Kan undang-undang sudah dibuat tuh bahwa orang mengganggu orang lain itu ada pasalnya. Oh, dia punya anjing, kita ganggu terus biar stres dia gitu. Nah, itulah contoh-contoh orang-orang yang berperilaku seperti binatang. Dia gangguin anjing orang di dalam rumah, dia gonggong-gonggong di depan. Sengaja orangnya keluar dia kabur gitu. Pengecut, jiwa pengecut begitu. Nah, itu perilaku binatang. Ya, dan itu diajarkan kepada anak-anak untuk mengganggu rumah orang yang punya anjing. Waduh, itu kasihan anak-anak itu. Nanti rusak. Ini di era sekarang mereka masih begitu. 20 tahun lagi rusak, anak-anak itu terbuang. Mau bohong mau gimana? Rohnya dan energinya mengikuti kok. Begitu. Nah, contoh-contoh kecil itu. Ya. Kita harus melakukan perbaikan. Jangan kayak gitu lagi. Jangan sok pinter baru jadi preman kemarin sore, sok pinter terus banyak kan. Wah, ngerasa udah preman nih. Astaga, ketinggalan 50 tahun kalian itu kalau mau kayak begitu. Kami udah insaf 50 tahun lalu. Kok kita sekarang masih ada yang begitu? Ya, janganlah sok-sokan mentang-mentang banyak, enak, ganggu orang, terang aja orang itu diam aja, dia udah tahu. Akibatnya kalian nanti jadi apa, dia udah tahu. Kalian bagaimana nanti akibatnya itu bukan urusan dia. Atau saya punya anjing digangguin terus supaya stres gitu ya. Cara-cara teror-teror orang kampung yang dipengaruhi Talmud. Itu kan Talmud tuh, Yahudi. Dari sana asalnya ajaran itu. Ya, sebelum ada Kristen. Jadi harus tahu itu, perilaku begitu tuh perilakunya orang-orang Zionis. Jangan bilang agama lain, enggak, itu Zionis itu. Kalau nggak ngerti makanya hati-hati. Nah, hal-hal seperti ini guru harus belajar. Jangan tabu melihat kitab-kitab orang, ajar-ajaran orang seperti Talmud. Saya juga nggak tabu baca Talmud, asal harus tahu. Karena saya pendidik. Jangan melakukan teror terhadap orang, itu ajarannya Talmud. Katanya kita menolak Talmud. Bukan saya rasis. Karena Talmud itu bukan kitab suci bagi kita. Bagi seluruh umat agama samawi bukan kitab suci. Kristen tidak mengakui itu. Yang mengakui itu kan hanya sebagian orang yang merasa derajatnya adalah manusia yang lebih tinggi dari manusia lain karena manusia lain dianggap binatang. Dianggap boleh diganggu, boleh dianiaya. Nah, itu Talmud namanya. Ya, itu dari Talmud. Jangan bilang dari mana-mana. Kalau kalian merasa itu dari mana-mana datangnya, selain dari Talmud, itu berarti duplikatnya Talmud. Dia ngopi dari Talmud, lalu diajarkan ke kalian. Jadi belajar yang benar, dipakai otaknya. Ya, saya agak keras ini. Dan guru-guru sekolah itu harus belajar itu. Supaya anak-anaknya tidak akan mau melakukan hal itu. Buat perbaikan terus-menerus, diperbaiki, jangan bosan. Ya memang kita sudah berkomitmen menjadi guru, ya udah, lakukan itu terus, gitu. Ajarkan mereka itu memiliki fungsi yang baik. Tugasnya dibagi, dia tahu pembagian tugas. Jangan pembagian tugas untuk jadi teroris, ganggu orang. Dibilangin jangan ikutin Talmud. Kamu bagian ini ya, ganggu supaya dia stres. Kamu nanti bagian ini, kamu bagian saksi palsu. Itu sarjana hukum goblok yang ngajarin. Jangan mau. Itu nggak sekolah namanya.
itu orang nggak sekolah, itu kriminal. Ya, kalau guru sekolah itu harus mengingatkan itu kepada murid-muridnya. Kalau ada orang hukum atau satu kelompok masyarakat mengajarkan murid-murid kita seperti itu, kita harus ingatkan dia. Orang tuanya panggil ke sekolah. Ini anaknya dapat belajar dari mana yang kayak gini? Di sekolah nggak diajarin. Gitu dong. Masa kalah sama negara lain? Ya, itu guru-guru sekolah harus gitu. Jangan takut. Panggil orang tuanya datang ke sekolah. Orang tua saya polisi, panggil. Kok polisi kriminal? Mendukung perjudian gitu. Mendukung para kriminal untuk menganiaya orang karena ada penghasilan di balik itu. Economically problem namanya itu. Nah, guru-guru harus lihat itu. Guru-guru harus belajar. Jadi kegiatan belajar mengajar itu memang kita nggak terlepas dari dana, ya, dari kemampuan finansial. Itu penting, terutama gaji-gaji guru, kecukupan untuk mereka belajar lagi, begitu. Contoh, mereka sudah lulus sebagai guru dan memiliki kompetensi umpamanya PGSD. PGSD ini yang paling berat. Karena mereka harus mengajarkan segala macam yang kadang mereka sendiri nggak tahu. Namun kan sekarang memang sudah ada guru kesenian sendiri di SD, ada guru olahraga sendiri, begitu udah mulai. Ya. Tapi itu harus terus dikembangkan. Kalau enggak ya repot. Gurunya harus belajar juga, punya banyak kompetensi. Bahasa, kompetensi. Saya pernah mengalami. Suatu kali sekolah anak saya ketika sekolah dasar itu didatangi turis bule naik delman itu, naik andong, turun. Mereka mau nyumbang ke sekolah itu. Orang nggak ada yang bisa jawab, ada guru bahasa Inggrisnya datang. Ditanya nggak bisa jawab juga. Ada saya di situ. Saya datang, saya lihat, saya nggak ngomong apa-apa. Dia juga nggak nanya apa-apa sama saya, itu orang bule-bule dari Australia kalau tidak salah. Itu sekitar tahun berapa ya? 2011 mungkin, apa 2014? 2011 2012 begitulah. Antara 2010 2012 11 2012 antara itulah. Seingat saya. Ini pengalaman saya sedikit saya berbagi ya. Gurunya nggak bisa jawab. Tiba-tiba anak saya namanya Toar. Dia keluar sekolah. Dia tanya itu pakai bahasa Inggris. Memang saya sejak anak saya biasakan untuk mengenal bahasa Inggris. Kadang saya mengajar mereka untuk mendeskripsikan tanaman, itu bunganya kuning, daunnya hijau, tulis. Mungkin sekarang mereka sudah lupa, tetapi di dalam alam bawah sadar mereka pernah melakukan itu dan mereka tahu, begitu. Nah, guru-guru harus begitu. Saya ajarkan mereka sedikit-sedikit notasi sejak anak-anak, usia dini, usia pembentukan super egonya itu. Saya ajarkan do, bunyinya seperti ini, re, gitu. Ketika dia sudah dewasa lupa, tetapi itu tetap bergema di dalam hati mereka, dalam pengendapan alam bawah sadarnya. Ada sudah hal-hal baik itu. Terus lakukan perbaikan. Begitu. Anak saya belum jadi apa-apa, bahkan belum kuliah yang besar. Yang kecil baru kelas 3 SMK. Sekarang ya, dia mau lulus. Dan saya lihat potensinya kedua anak saya. Dan saya pelan-pelan, saya harus melatih mereka. Saya harus memberikan masukan-masukan yang baik kepada mereka. Walaupun ada pelajaran-pelajaran di sekolah, lingkungan yang tidak mendukung, bahkan di rumah saya sendiri, rumah tangga sendiri ada distorsi, saya harus pelan-pelan masuk dan harus mencegah distorsi-distorsi itu. Sebagai orang tua tanggung jawabnya, bukan sebagai guru. Saya kebetulan seorang guru dan memiliki ada 13 kompetensi. Lebih mungkin. Gitu.
Jadi saya tahu, oh ini nanti akan ke sini arahnya ya, saya distorsi itu saya coba halangi. Begitu. Akhirnya sekarang saya banyak yang harus hair untuk mendidik anak. Tidak apa-apa, itu mengasihkan buat saya. Yang penting mereka at the time jadi orang yang baik saja, mau bekerja baik saja, tidak berhayal dengan yang aneh-aneh gitu, berbicara fakta begitu. Itu yang penting. Bukan berbicara sok ahli hukum tapi nggak ngerti apa-apa. Sok ahli pendidikan tapi tidak mengerti hanya karena dia bekerja mungkin di lembaga pendidikan sebagai pesuruh, terus dia merasa sama dengan profesornya. Itu tidak begitu. Jadi jangan mengira kalau Anda menjadi cleaning service di rumah sakit, terus kalau udah lama terus Anda bisa jadi dokter. Nggak begitu. Ya harus sekolah, harus belajar. Gitu. Jangan asal-asalan, jangan karena pernah dengar, pernah lihat ada profesor-profesor, para pendidik, terus pernah baca data-datanya, terus Anda juga bisa. Tidak. Terus saya harusnya mampu dong, saya lulusan SMA. Tidak, tidak bisa. Begitu. Anda harus betul-betul sekolah juga di bidang itu. Karena secara moral Anda bukan di situ. Anda tidak mampu. Moral yang benar. Moral itu tahu yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik. Jangan sembarangan. Iya, mentang-mentang banyak, sepakat, goblok semua, atau bego semua, atau pinter semua, cerdas semua, terus bisa membuat orang lain harus patuh sesuai keinginan Anda. Yang dimana orang lain ketika mengikuti keinginan Anda akan terprosok menjadi rusak. Itu kan tidak bisa begitu. Itu pendidikan macam apa? Kalau Anda seorang pesuruh di satu lembaga pendidikan, bukan berarti Anda terus bisa lama-lama jadi profesor. Anda cleaning service di rumah sakit, bukan lama-lama Anda menjadi dokter. Nggak bisa begitu. Memang harus khusus sekolahnya, apalagi seorang guru. Nah, guru itulah yang membentuk tuh dokter, itu profesor-profesor, itu kan guru awalnya. Walaupun ada kekhawatiran manusia sekarang bahwa kita guru-guru bisa diganti dengan AI. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Tatap muka proses belajar mengajar yang harus diajarkan oleh guru sebagai manusia, sesama manusia. Tidak bisa. Sampai mungkin 30-50 tahun lagi belum bisa. Ke depan saya nggak tahu ya. Tapi sampai 50 tahun lagi masih harus manusia yang berkualitas. Jadi at the time ada AI pun guru tetap diperlukan. Begitu. Karena memang guru yang utama. Gitu. Kan yang membentuk manusia itu guru. Yang dibilang pahlawan tanpa tanda jasa itu guru. Bukan ngomong-ngomong di YouTube terus bacain apa, ngomong-ngomong di YouTube Anda sebagai guru, ya bukan. Guru itu ada pendidikannya. Seperti tadi saya bilang, kalau Anda menjadi pesuruh, golongan 2 golongan berapa di lembaga pendidikan, terus Anda sama dengan profesor, sama dengan kita-kita nih guru-guru gitu, enggak dong. Enggak, Anda tetap ya di situ bidangnya. Bukan berarti itu rendahan, bukan. Tapi bukan bidang Anda sebagai guru, jadi jangan sok tahu gitu. Nah, intinya jangan sok tahu. Maka kalian harus biasakan anak-anak kita, terutama para guru nih, mengajarkan berbicara dengan fakta dan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Itu ya, itu yang penting. Ada sarana, ada prasarana, itu tahu ya gitu. Itu sarana dan prasarana itu kan ada anggarannya. Jangan dikorupsi. Uang itu buat pendidikan. Ya.
Itu jangan dikorupsi. Bapak di kamar studio jangan diganggu ya. Makanya itu Bapak matiin semua, ini Bapak tutup pintunya. Toar bilangin. Sorry guys, jadi barusan anakku pulang nyanyi. Kebetulan anakku punya bakat nyanyi, jadi saya pupuk di situ. Kebetulan saya juga seorang penyanyi. Saya juga mengajar dia, walaupun tidak sehebat guru musik untuk mengajar dia. Kan ada guru-guru musik tuh khusus tuh. Nah, sama, mereka juga guru-guru musik itu kan memiliki akta 4. Seperti saya juga ada akta 4. Akta 4 itu adalah SIM. SIM untuk kita surat izin mengajar. Bukan ijazah. Kalau ijazah sarjana lain lagi gitu. Ya. Jadi harus mengerti itu. Jadi sarana prasarana itu penting gitu. Itu jangan dikorupsi itu tuh kayak gitu-gitu. Karena untuk anak-anak biasa saja itu sudah cukup banyak kebutuhannya. Sekolah harus memiliki ruang olahraga yang baik. Karena Indonesia kan sebenarnya banyak atlet dunia, atlet hebat. Kan ada Rudi Hartono sebagai contoh. Ada Lim Swicking, ada Chris John, begitu. Itu sebagai contoh-contoh. Walaupun ada banyak, ada karateka begitu. Pendulang-pendulang emas di tingkat dunia banyak kan. Itu juga kan harus dibina. Jangan sekolah itu mengajarkan ekonomi kreatif bangsa lain. Ini inklusi. Kalau mau mengajarkan ekonomi kreatif bangsa kita, bahasa kita lah yang dimenduniakan. Bukan bahasa asing yang diindonesiakan. Bukan kita harus menjadi penganut bahasa asing. Oke, bahasa Inggris sebagai kesepakatan dunia. That's all. Ada 1-2 orang mempelajari bahasa lain lagi, silakan. Tapi tidak seluruh orang Indonesia harus mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa Inggris. Jangan dipaksakan itu. Kacau semua nanti. Gitu, karena ada aspek budaya di situ. Ada aspek kesenian begitu. Begitu. Karena nah ini hal yang penting adalah bahwa kita harus juga mensosialisasikan hal-hal seperti ini kepada lingkungan. Dan mengingatkan ada tim untuk itu, ada tim pemerintah kan ada tuh dari di dinas pendidikan di kabupaten lalu kecamatan kelurahan kan ada begitu bahwa jangan sampai ada RT yang sok tahu karena dia punya geng langsung mau ngajarin orang gitu belagu gitu hanya karena dia ngisep narkotik sabu-sabu gitu terus ngerasa bisa juga. Jangan, orang nggak bisa apa-apa kok sok mau pinter gitu, enggak. Bukan berarti guru itu lebih pintar dari yang enggak, tapi memang sudah ada kompetensinya begitu. Ya, jangan orang nggak berpendidikan mau sok lebih mengajar orang yang tahu di bidang itu sebagai pendidik begitu. Jangan, ya. Mungkin ada orang-orang guru-guru atau orang-orang seperti saya tuh mungkin diam aja karena tahu ini orang agak gila gitu. Sok tahu apa-apa sok mau ngajarin gitu. Jangan. Ya kalau saya ditanyain soal bengkel motor ya saya nggak ngerti. Walaupun saya tahu sistemnya. Tapi kan sudah ada orang yang tugas untuk itu.
yang mengaku paling tidak dia bisa itu. Maka dari itu montir-montir juga diupayakan agar memiliki kompetensi. Jadi dia tidak menipu orang di bengkel. Begitu. Ya. Kalau kita orang bengkel itu mengajarkan tentang apa yang bisa didapat dari sayuran, dari zat besi, kan tidak mungkin dari bengkel, dari montir. Jadi jangan sok tahu. Contoh itu. Ya lingkungan harus disosialisasikan untuk itu, untuk tidak melakukan teror, untuk tidak mengajarkan anak-anaknya menjadi kriminal gitu. Ini harus dibiasakan bahwa orang-orang itu apa namanya, apa ya, kok saya jadi lupa ya. Harus mengerti tentang peserta didik. Kan ada proses belajar mengajar tuh. Karena kan kita tahu peserta didik kita itu kan ada anak-anak dengan kebutuhan khusus juga. Kebetulan teman saya sekolah dulu ada tuh yang jadi guru anak-anak di kebutuhan khusus. Kebetulan orangnya agak sabar, mau senyum, mau berbaik sama murid-murid, dan ada kemajuan saya lihat setiap muridnya waktu itu. Dia pernah datang ke tempat saya berkunjung karena kita kuliah sama-sama, ngobrol. Ya saya ledekin juga sih. Tapi ya sesama guru biasalah gitu. Dia nanya-nanya juga gitu karena sering bertanya juga sama saya kan. Namanya kalau ini gimana Pak Eki, ini gimana ya, saya kasih tahu juga gitu. Oh kalau mau ngajarin ini saya bilang mesti pakai olahraga juga, saya bilang begitu. Yang kamu tahu apa olahraga yang betul-betul kamu tahu? Nggak tahu. Kalau senam-senam biasa, ya itu aja dulu. Karena itu melatih motorik, saya bilang begitu. Pelan-pelan, biarin mereka kelihatan ngaco, yang satu ngaco, ada yang begini, ada yang begini. Biar lambat laun mereka akan menjadi stabil. Begitu. Kalau mengerti olahraga mereka bisa begitu. Karena saya beberapa kali melatih orang yang berkebutuhan khusus, tapi 40 tahun lalu ya. Waktu saya masih mengajar karate begitu. Bahkan anak itu saya anjurkan untuk ambil sabuk hitam waktu itu. Tapi nggak tahu gimana anak itu terus pindah. Nggak jelas lagi apa alamatnya gitu. Ada beberapa orang sih gitu yang berkebutuhan khusus dan tertolong, anak itu menjadi baik secara fisik ya, tidak kusut lagi gitu. Kebetulan saya pernah melatih itu, jadi saya ada pengalaman itu gitu. Karena saya ada kompetensi sebagai pelatih olahraga juga kan, begitu. Memang kompeten, bukan bohong-bohong gitu. Tentu saja kalau sekarang saya sudah tua, tidak bisa jadi atlet lagi gitu. Dan ini harus dipelajari betul oleh guru-guru sekolah juga. Kalau enggak, di dalam proses belajar mengajarnya juga, terutama yang mengajar di sekolah-sekolah kebutuhan khusus itu berat kan itu. Tidak main-main, dan pemerintah saya yakin harus memberikan timbal balik yang baik kepada guru-guru seperti itu. Bukan honorer seperti saya pernah jadi honorer, gajinya 25.000, 15.000 sebulan, 25 cukup apa loh? Gitu. Pernah saya kan jadi honorer. Gitu. Tapi karena kesibukan saya di musik, saya nggak terusin gitu. Karena ya memang juga ada guru pengganti juga gitu. Waktu saya praktek. Saya ditawarin juga lagi untuk terus di Kementerian Agama, di Bantul itu, untuk dikasih data saya. Saya sempat kasih, tapi saya nggak nongol-nongol lagi. Saya lupa kalau saya mau ngajar di sekolah. Walaupun saya punya mimpi, punya sekolah sendiri, begitu. Sorry, barusan HP-nya jatuh. Walaupun saudaraku, saya punya mimpi juga
bisa punya sekolah sendiri, di mana saya bisa membangun sekolah inklusi itu. Saya mampu. Kenapa saya bilang saya mampu? Karena saya punya kompetensi itu semua, sebagian besar maksudnya. Jadi saya tahu kemana anak ini harus diarahkan. Begitu. Olahraga saya tahu, teater saya tahu, seni peran saya tahu, karena saya punya kompetensi itu semua. Begitu. Kalau mereka mau belajar bikin skenario, saya ajarin, karena saya juga bikin skenario saya sejak 40 tahun lalu. Dulu ada film Rumah Masa Depan, itu sinetron pertama di Indonesia, kami sudah belajar bikin skenario dulu untuk itu. Walaupun skenario saya nggak selesai-selesai karena saya latihan karate terus, tapi kita belajar bikin skenario dulu, dididik oleh guru-guru kami gitu. Kita belajar acting, kita belajar penyutradaraan, memang secara akademis, walaupun bukan di akademi kami belajar. Tapi orang yang mengajar kami kan sekolahnya di luar negeri. Gitu. Bapak rumah produksi pertama di Indonesia yang ngajarin saya, guru saya Ali Syahab. Gitu. Kan ada banyak buktinya, tanya, lihat ke TVRI itu, tanyain tuh data-data saya. Main teater apa segala macam ada kan. Kalau belum hilang. Gitu. Kita punya kompetensi semua. Saya seorang produser musik, saya seorang arranger itu ya. Saya bikin lagu. Kan ada kompetensi pencipta lagu. Sekarang kalau Anda pencipta lagu, lagunya sudah dipublikasikan, ikut gitu, kompetensi pencipta lagu. Entah Anda Pratama, media, atau advance, utama gitu. Kalau saya utama. Begitu juga di nyanyi, negara yang keluarin sertifikat itu. Saya punya sertifikat kompetensi nyanyi, main musik, gitar, saya ada kompetensinya dari negara. Mengajar guru akta 4, kompetensi negara, karate, olahraga, ada kompetensinya semua. Hanya medali-medali saya hilang. Satu dicuri oleh mantan saya, nggak tahu dikasih ke piaraannya itu pacarnya. Untuk apa saya nggak tahu. Saya desas-desus dikasih ke pacarnya gitu. Nggak tahu untuk apa. Habis medali saya, padahal tinggal 7 medali saya hilang semua. Gitu. Saya punya kompetensi sebagai wasit softball umpire, pernah jadi yang terbaik di DKI tahun 82. Jadi belajar, waktunya anak-anak itu dikasih kesempatan untuk belajar, itu namanya sekolah inklusi. Dan mimpi saya punya sekolah seperti itu. Walaupun saya sekarang tidak mengajar di sekolah orang, karena percuma ilmu saya. Kalau harus ikuti kurikulum yang ada, percuma. Untuk apa? Ya orang lain aja, cuma ngikutin aja kok gitu. Ngeliatin anak itu hafal apa enggak, apa susahnya. Begitu. Nanti anak itu mau jadi kriminal apa lulusannya, kita nggak peduli. Karena kita tidak fokus kepada bakatnya. Tidak ada orang bakatnya menjadi kriminal kalau dia punya hobi. Ini guru-guru harus tahu nih. Ya. Oke, kita adalah guru-guru mapel. Tapi guru mapel juga harus mempelajari itu. So, coba sekarang di dalam pendidikan agama Kristen saja, sebagai guru mapel, apa saja yang harus kita kuasai? Musik, seni peran, sejarah, kita harus filsafat, hermeneutika, kita harus pelajari itu mateng. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada murid? Yang kadang juga ada yang nggak ada di internet. Kalau kita nggak belajar, kita nggak punya kreativitas, kita nggak punya kecerdasan berpikir. Guru juga harus punya kecerdasan untuk berpikir, kemampuan. Cerdas itu mampu. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Nggak boleh begitu. Nah itu yang saya maksud. Jadi ya seperti sekarang sih sudah banyak sih metode belajar mengajar ya, langsung begitu, kelompok, atau ada intervensi strategi begitu, ada. Itu sudah mulai gitu. Ya.
Tapi kita harus lihat bahwa tidak hanya itu, gitu. Untuk pendidikan inklusi, saya melihat itu. Ke depan tidak hanya itu, guru juga harus bermodalkan banyak kompetensi sebenarnya. Berat menjadi guru itu, tetapi mulia. Biarlah anak kita menjadi jenderal, anak didik kita menjadi profesor, menjadi presiden, menjadi menteri, biarlah. Tapi tangan kita itu yang menjadikan mereka. Mereka sombong sama kita, ya biarin aja. Saya pernah ketemu anak-anak, contoh, satu kali ada karateka sombong sama saya, dan 3 dan 4 begitu sombong gitu. Anak muda ngerasa masih muda kan. Terus dilihat saya udah tua, saya diam gitu. Saya cuman nonton itu, mereka sombong-sombong, mereka nggak tahu. Ketika mereka mau diuji, naik dan 5 waktu itu dulu ya, berapa tahun lalu ya. Mereka mau ujian dan 5 sekitar tahun 2010 dan 2011 begitu mungkin. Ditanya sama pengujinya yang dan 9, ditanyain dari mana, ini dari Jogja ya. Terus pengujinya nanya, pernah ketemu ini. Kaget dia, emang itu siapa? Enggak ya, yang dan 9 itu diam aja. Tapi sekarang sudah meninggal pengujinya itu. Nggak tahu nih orang yang dan 4 mau naik dan 5 diuji sama murid saya. Dan 9 itu murid saya gitu. Tapi sekarang sudah meninggal. Sabuk putihnya saya ngajar. Begitu. Dan itu tangan kita begitu. Hasilnya banyak kan, cucu-cucu keturunan saya tuh. Dari tangan saya itu. Nggak perlu diungkit, biar aja. Mereka nggak perlu tahu. Saya belajar langsung dari Profesor Nakayama, Takeshi Oishi gitu. Sabet Muksin, Wonosarono guru saya. Guru saya dulu yang paling dekat sama saya justru muridnya Sabet, namanya Tengku Adisam. Itu yang paling saya sering belajar sama dia, dengan Sensei Frederick Abels. Sabet Muksin setiap hari ya, Wonosarono itu biang-biangnya karate Indonesia. Begitu juga guru saya namanya Kus Pratomo ada. Nah itu contoh. Sebagai seorang guru dia, titelnya sebenarnya adalah seorang insinyur kalau tidak salah, lulusan Jepang. Ambil contoh Kus Pratomo. Itu Sensei Kus itu adalah guru saya. Gurunya orang Indonesia sebagai karateka. Kalau mau tahu. Karena tangan dialah Indonesia ini punya karateka sekarang. Guru-guru saya itu ada Otomanu, ada Sensei Kus Pratomo, ada Sensei Baut. Itu mendirikan Porki dulu, sekarang menjadi Forki. Itu guru-guru saya langsung. Saya kenal baik, bahkan ijazah saya ada yang ditandatangani sama mereka tuh dulu tuh. Saya masuk karate tahun 72, masih kenal dengan mereka saya. Tahun 80-an itu 85 apa 88 87 88 perguruan saya Inkai kacau itu, yang turun itu Pak Kus Pratomo, itu Sensei Kus Pratomo sama Otomano yang memperbaiki. Karena berantem di perguruan saya. Kalau nggak mereka yang turun nggak selesai. Begitu. Jadi orang Indonesia dapat medali emas di mana-mana itu kan tangannya Otomano, Kus Pratomo itu. Bahkan Sensei Ronald Patinasarani, juara karate pertama Indonesia nasional tahun 68 itu adalah guru saya juga. Sampai sekarang masih kita berkomunikasi. Begitu. Harus dilihat itu, memang guru kalau muridnya jadi apa-apa ya kita cuman sukacita aja gitu. Kita kan nggak minta apa-apa. Minta apa sih kita? Kan nggak minta apa-apa. Begitu. Nah kalau ini saya kasih tahu nih, Kus Pratomo itu punya anak itu jadi stand up comedian tuh, Panji Pragiwaksono itu anaknya guru saya itu. Tapi dia belum lahir Panji waktu itu. Begitu.
Nah, tangan bapaknya itulah yang melahirkan banyak orang Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia di negara orang. Itu karena tangan bapaknya Panji salah satunya itu. Begitu. Buat kalian sih nggak tahu, saya sangat menghormati itu. Hormatilah itu orang-orang seperti itu. Walaupun beliau meninggal dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, saya dengar, tapi tidak masalah. Itu tidak masalah buat saya. Beliau tetap berjasa bagi Indonesia, bagi bangsa ini, bagi orang-orang yang berhasil karena tangan dia. Itu seorang guru. Jadi kita dibilang guru tanpa tanda jasa ya oke lah gitu. Tapi ada kenikmatan tersendiri ketika kita lain dia kalau kita mengajar orang-orang yang memang tidak mau berpendidikan dan sok tahu, preman-preman gitu. Kalau dikasih tahu lebih tahu dia gitu. Sok tahu itu banyak banget. Jadi ya lain, anak-anak kecil sekarang kurang ajar. Kalau dikasih tahu, wah ngelawan, wah bapak gue ini, bapak gue RT. Begitu anak sekarang. Padahal nggak bisa apa-apa. Cuman karena bapaknya mungkin suka nyabu, jadi ngehayalnya tinggi. Kan bapaknya masih kecil, saya dulu nyabu, saya nakal kan. Saya udah 35 tahun lalu berhenti, dia baru mulai sekarang. Begitu. Kan saya pernah muda. Tapi bukan berarti guru-guru sekolah harus nyabu, harus narkotik. Enggak, saya juga cuman nyobain aja dulu. Bukan pengguna gitu. Ya. Saya juga bukan penjudi. Karena semua kegiatan yang seperti itu mental. Kalau kita punya hobi. Hobi saya sangat banyak. Jadi untuk pengguna narkoba atau penjudi itu nggak bisa masuk ke saya. Karena mental dengan kompetensi saya terlalu sibuk untuk kegiatan saya, untuk kompetensi saya. Nanti saya main film, nanti saya harus main musik, saya harus karate, saya harus softball. Coba bayangin, banyak kegiatan saya. Begitu. Belum nanti saya mengajar di sekolah, belum saya mengajar ke sana, ke sini, ke situ gitu. Belum ngurus anak. Jadi nggak sempet saya harus bergaul dengan buang waktu dengan orang-orang yang nggak penting. Itu yang penting. Bergaullah dengan orang-orang yang penting untuk kehidupan sesama. Kalau cuman karena ayo kita guyup nanti diajakin jadi kriminal buat apa? Itu tidak penting sama sekali. Yang penting apa yang kamu belajar dapat sekolah itu pelajari di rumah. Jangan takut dimusuhin sama preman, sama kriminal-kriminal, jangan takut dimusuhin. Nggak penting banget mereka itu. Ya. Jadi harus tahu, dan guru-guru sekolah itu harus bisa mengajarkan ini kepada anak-anak untuk sekolah inklusi. Mimpi saya sekali lagi, saya kepingin punya sekolah. Benar. Suatu hari Tuhan sebelum saya gimana masih saya hidup, pengen saya punya sekolah karena memang saya seorang guru. Saya guru karate, saya guru softball, saya guru olahraga, saya guru musik, saya guru seni peran, gitu. Saya main film juga dengan kompetensi yang banyak. Saya jadi aktor. Saya 50 tahun sudah menjadi aktor. Saya memiliki kompetensi untuk berbagai bidang. Kalau di film atau di dalam peran saya harus sebagai film action atau di dalam pertunjukan saya harus bisa bela diri, saya punya kompetensi itu. Saya tahu gerakan yang benar. Yang untuk digunakan di film, di teater, atau di olahraga, atau di perguruan, itu berbeda-beda, tapi saya punya itu. Jadi betul-betul mampu, betul-betul kompeten. Ketika saya harus menjadi pemain musik, mungkin saya jadi pemain gitar, atau pemain biola, atau pemain piano, saya bisa memainkan dengan benar, tidak seperti orang idiot. Bunyi gitarnya cepet, tangannya cuma gini-gini doang, teng, 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 teng.
Itu kayak orang idiot namanya. Dan sutradaranya juga bego. Dan saya punya kompetensi itu. Main pingpong saya bisa main pingpong, punya kompetensi juga. Jadi harus tahu. Berenang ya saya punya kompetensi berenang, bisa juga. Main bola, saya bisa main bola. Bapak saya pendiri Persija, pemain terbaik India Belanda bapak saya. Sedikit banyak saya mengerti bagaimana sepak bola. Begitu. Naik sepeda, naik motor, bawa mobil, bawa truk, saya bisa. Jadi supir ojek, saya bisa. Saya pernah jadi ojol kok. Saya pernah punya pasangan hidup dulu yang mengarahkan saya untuk menjadi ojol. Jadi ketika saya menjadi ojol itu dia selingkuh di rumah sama tukang gali septic tank, sama tukang batu. Saya ini narik ojol, nggak dapet duit. Pernah saya gitu, pernah. Jadi, tapi itu menjadi satu pengalaman buat saya. Oh, ini mungkin satu pengalaman yang buat saya ajarkan kepada murid-murid saya. Gitu. Kan banyak juga orang yang belajar ke rumah saya secara pribadi. Diam-diam datang malam kadang belajar ya. Kalau saya sempat ya saya persilahkan. Ada juga banyak yang orang sok tahu, sok ikut partai politik, sok ikut aliran agama lagi. Berusaha merusak. Ada tuh belagak berteman tapi jahat gitu, banyak. Saya capek gitu. Jadi harus tahu bahwa eh, ada ketentuan-ketentuan standar untuk menjadi guru. Begitu. Aduh, bentar. Ya, jadi em, jadi berdasarkan ketentuan standar tadi ya tersebut, orang tua juga bisa menentukan sekolah inklusi yang baik. Begitu. Ini agak silok lampu saya nih, maaf ya. Ya memang kadang kalau sekolah yang baik dengan fasilitas yang baik agak lebih mahal biayanya. Tetapi ini seharusnya ditanggung pemerintah. Pemerintah nggak usah membiayai negara lain lah. Ngawur banget. Oh, kegiatan negara lain itu harus kita dukung dengan keuangan. Nggak penting banget. Pendidikannya itu diperhatikan. Mereka mau sendiri kok untuk kacau itu. Bukan urusan kita. Urusan kita urus aja pendidik. Oh enggak, soalnya anak-anak itu kan beda agama. Di daerah itu beda agama dengan saya, pemerintahnya agak gila itu. Tidak boleh begitu. Kasihan guru-guru sekolah. Gitu. Ya, sebagai seorang guru sih saya yang memang mengalami belajar bagaimana menjadi guru mapel ya, guru mata pelajaran kalau saya, bukan PGSD. Tapi saya bisa, at the time saya menjadi guru olahraga, saya mampu betul-betul. Saya menjadi guru kesenian, saya mampu, kompetensi saya lebih dari cukup kalau cuma buat jadi guru. Begitu. Banyak. Hanya guru seni rupa saya tidak bisa. Jujur saja saya tidak bisa melukis. Begitu. Tapi kompetensi saya lebih dari cukup kalau cuma sekedar menjadi guru. Begitu. Harus tahu. Saya punya 13 lebih kompetensi mungkin ya, saya lupa. Coba aja hitungin. Guru agama, karate, softball, musik ada 2, kompetensinya 7. Bikin skenario, kompetensi bikin lagu, kompetensi aransemen musik, kompetensi semua tuh. Kompetensi sebagai aktor, kompetensi sebagai sutradara teater, sampai kompetensi sebagai pendeta aja saya ada dan mampu. Gitu. Banyak kompetensi saya. Dan itu semuanya harus mendukung background saya sebagai pendidik dan juga sebagai aktor, sebagai musisi, sebagai artis. Begitu.
Ya mungkin preman-preman kayak kriminal-kriminal yang memang dibentuk untuk tidak memiliki pendidikan yang baik akan tidak suka dengan apa yang saya utarakan ini karena berat di kepala mereka. Cuman taunya benci aja mereka gitu. Nah kan bukan salah saya, salah pemerintahnya. Nah guru-guru itu harus mempersiapkan murid-murid seperti itu. Belajar aja segala macam, tapi belajar betul-betul, jangan cuma sedikit-sedikit sok tahu. Jangan gitu. Belajar betul-betul. Apalagi sekarang di eranya era IT, belajarlah DAW itu untuk musik, belajar untuk edit video, belajar bagaimana itu sekarang kan itu dunianya, ke depan IT dunianya itu. Belajar. Saya aja masih belajar sampai sekarang. Saya gaptek, tapi kalau buat musik saya bisa. Sekedar tahu saja. Kalau edit film saya tahu. Saya tahu bagaimana menyutradarai, saya tahu bagaimana mengarahkan kamera. Karena sudah 50 tahun saya ada di bidang itu. Tahun 73 saya sudah jadi aktor. Karena ada datanya, ada buktinya. Begitu. Dan salah satu film saya kan menang di Swiss. Yang saya main. Maksudnya. Begitu. Di Locarno Film Festival itu menang. Piala Citra menang. Bukan saya aktornya menang, tapi itu kan kerja tim. Begitu. Satu orang menang, semuanya menang. Itu kerja tim. Nggak bisa sendiri. Begitu. Nah, jadi berdasarkan ketentuan standar tadi, ya, orang tua bisa menentukan itu. Sekolah apa tuh? Inklusi itu yang kayak gimana tuh diperhatikan gitu. Sekolah inklusi memberikan kesempatan yang sama antara anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus. Coba. Kalau kita tidak punya kompetensi nih sebagai guru-guru nih, kita harus tahu. Memang harus sabar sebagai seorang guru itu. Ada murid yang kalau anak biasa mungkin akan lebih cepat kita beri pengajaran dalam proses belajar mengajarnya, tetapi anak yang berkebutuhan khusus bagaimana? Begitu. Nah itu kita juga harus belajar kan. Orang-orang yang di kebutuhan khusus itu minimal motoriknya itu juga banyak yang motoriknya kebutuhan khusus dalam arti yang bukan tunarungu tunawicara ya atau tunanetra. Ini yang kebutuhan khusus fisik lain, tapi tunawicara juga tunanetra juga kan kalau dengan tunawicara juga kan kita tunarungu kan kita harus belajar bahasa sign, makan ya dan lain sebagainya. Itu kompetensi juga dong, kemampuan. Kalau perlu kita belajar masak, kita ajakin dia secara untuk bersosial dengan memasak bersama-sama. Bagaimana rasanya bumbu, bagaimana harmoni di kehidupan ini, itu kan itu tujuannya. Untuk saling baik satu sama lain. Tidak sok berkuasa jadi nanti anak muridnya. Dalam keadaan buruk dengan tidak memiliki kemampuan terus mau berkuasa itu kan gila. Nanti akan rusak lagi. Kalau tidak punya kemampuan, jangan kepingin jadi penguasa. Maksain diri itu gila namanya. Apalagi kalau kita punya geng banyak, itu uang gara-gara itu terus mau jadi penguasa nanti. Nah, guru tugasnya untuk mengarahkan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Itu di sekolah-sekolah inklusi harusnya ada. Dan saya punya mimpi untuk punya sekolah seperti itu. Semoga Tuhan mendengar doa saya ini. Kepingin saya punya sekolah itu. Saya menghasilkan atlet yang baik, musisi yang baik, aktor yang baik, diplomat yang baik gitu. Itu cita-cita saya. Karena saya punya kompetensi itu. Saya tahu bagaimana. Jadi bukan cuma asal sok tahu katanya terus nonton dari YouTube terus kita bisa juga gitu. Enggak, berdarah-darah belajarnya.
Jadi selama saya dari kecil itu tidak ada waktu untuk tidak belajar. Dihina saya, diledekin di rumah, dia kayak orang gila saya. Saya belajar karate dibilang kayak orang gila. Saya belajar musik dibilang kayak orang gila. Saya belajar softball dibilang kayak orang gila. Diledekin. Saya belajar segala macam itu dibilang kayak orang gila dulu. Diketawain. Sama saudara-saudara kandung saya juga diketawain. Sama lingkungan-lingkungan yang masih terbelakang juga diketawain. Karena buat mereka nggak masuk akal. Ada yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu harus dibuka. Guru yang tugasnya membuka bahwa itu manusia mampu melakukan itu. Bahkan ada orang yang titel sarjananya tuh saya nggak tahu, banyaknya minta ampun, itu pernah ada di TV saya lihat. Ijazah kesarjanaannya banyak, ada 10 apa 12 gitu, ada berapa saya nggak tahu. Masih muda. Saya sarjananya yang resminya cuma 1. S2 saya belum ujian negara, walaupun sudah selesai sekolahnya. Tapi karena sudah terlalu lama, sudah tidak bisa lagi ujian negara. Saya harus mengulang lagi dari nol S2-nya. Tapi sudahlah, itu nggak terlalu. Yang terpenting ada kompetensi pendukung saya sebagai seorang guru. Negara harusnya melihat itu jika ada penerimaan. Dan harus diuji. Karena Indonesia ini negaranya para pemalsu. Bisa saja sertifikat itu dia palsu. Begitu. Diuji aja. Oh, saya punya sertifikat kompetensi musik. Suruh main musik. Kasih teori. Bener gak nih orang bisa main musik? Bener gak bisa nyanyi? Bener gak punya album? Bener gak pernah menjadi aktor? Lihat dong. Jangan cuma makan gaji doang. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang gila yang merasa, boleh dikatakan gila begitu, yang merasa dia juga bisa segala macam tanpa belajar, hanya karena ngobrol di warung kopi atau karena menghisap narkoba, terus dia ngerasa bisa juga, atau dia seorang pesuruh di lembaga pendidikan terus dia bisa menjadi sama dengan profesornya, itu hal yang lain yang harus diperhatikan juga oleh negara. Karena saya beberapa kali nih di lingkungan saya pernah mengalami banyak orang yang agak-agak sedeng. Pernah ada orang mau nembak anjing, dia ditanyain, kenapa kamu mau nembak anjing di sini? Ya ada laporan ke kantor polisi. Hah? Terus, oh Anda polisi? Bukan. Ini ada laporan masyarakat ke kantor polisi. Makanya saya ke sini gitu. Lah ya Anda siapa? Saya warga sana. Loh, sama polisi urusannya apa? Ya kan ada laporan katanya. Dia ngomongnya bolak-balik kayak gitu. Padahal dia polisi bukan apa bukan gitu. Gayanya kayak polisi. Bisa mengerjakan pekerjaan yang dia kira dia boleh mengerjakan. Punya wewenang untuk menghakimi orang, untuk menganiaya orang. Banyak itu. Itu tanya, ada tetangga saya itu berjualan nasi goreng apa, dulu tinggal di sebelah tapi sekarang sudah pindah. Saya dengar mereka ribut-ribut. Ternyata ada orang menembak anjing di rumahnya dia gitu, di sebelah rumah saya. Saya keluar, ada apa bu? Ini orang mau nembak anjing di rumah saya katanya. Kalau di tempat lain sih saya nggak peduli deh, tapi jangan di sini katanya. Saya tanya, bapak siapa? Iya, saya ada laporan dari kepolisian. Udah kayak dia polisi aja gitu. Ah itu kan ada kejiwaan. Dan di sini di lingkungan orang saya banyak yang seperti itu. Entah dari mana itu asalnya. Saya melihat dari pendidikan. Ada yang memaksakan hal-hal tersebut terbentuk di masyarakat kelas bawah sehingga mengalami pseudo memori. Dan itu jelas pendidikan di partai politik agar bangsanya itu, yang orang-orang itu menjadi bodoh. Itu politik. Guru harus tahu itu. Banyak.
Di sini orang nggak bisa apa-apa. Banyak. Dia pikir dia udah sarjana, dia bisa yang lain juga. Tidak, kompetensi itu beda. Aduh. Tidak, kompetensi itu beda dengan titel kesarjanaan aja, beda. Begitu. Harus tahu. Harus diuji betul-betul kompetensinya. Seperti tadi saya katakan, kalau dia sekolah teknik ya, ada SMK, sekarang dulu sekolah teknik ya. Itu mereka ahli montir mungkin. Dia harus diuji kompetensinya, negara harus berikan dia kompetensi agar kompeten. Jadi dia tidak boleh bohongin orang, dia tidak boleh, wah saya disuruh preman ini untuk ngejailin motor ini, kalau dia betulin di sini begitu. Itu bukan kompetensi namanya, itu kriminal. Kalau dia punya integritas, punya rasa malu atau moral yang baik, dia harus bertanggung jawab untuk pekerjaannya. Walaupun disuruh sama preman untuk ngerusakin, dia tidak mau. Oh, kata pemuka agama itu saya harus rusakin, pemuka agamanya gila. Masa dia sebagai orang bengkel ngikutin preman untuk rusakin motor orang? Gimana sih? Oh, saya harus meniduri istri orang karena dia beda agama. Boleh dianiaya supaya nama saya naik daun. Masa begitu? Kan tidak ada kompetensi sebagai gigolo. Bagaimana coba? Terus mau sama setelah jadi gigolo sama orang kompetensinya yang berbeda. Oh, dia kalah kalau sebagai gigolo sama saya. Kan itu bukan kompetensi, itu kriminal. Nah, hal-hal seperti ini pemerintah harus mengajarkan. Harus membentuk kalau mau bicara sekolah inklusi. Ya, jangan asal-asalan. Begitu juga anak ini jika punya ketertarikan di dalam hukum, jangan cuma bisanya samenwerken. Kan saya sudah menjelaskan tuh tentang samenwerken di video saya sebelumnya tuh. Nyebutnya samenwerken ya. Begitu cara nyebutnya. Bahkan ada banyak ahli hukum juga yang tidak kompeten. Padahal dia saksi ahli, saya pernah dikriminalisasi. Jadi tersangka, walaupun saya menang. Saksi ahlinya ngomongnya salah bahasa Belandanya. Nah itu kayak gitu. Yang mau ditekan saya, ya saya bilang ke hakimnya. Ini saya nggak ngerti yang dia ngomongin apa nih. Dan saya bingung kok jaksa sama hakim ngerti. Manggut-manggut padahal dia ngomongnya ngaco. Berarti itu kan samenwerken. Orang dia ngomong salah ngerti, berarti sudah ada pembicaraan di balik itu. Ada skenario. Nah ini anak-anak nih kayak jaksa-jaksa anak muda kemarin sore, itu hakim-hakim, pengacara. Dia nggak tahu saya bisa bikin skenario jauh lebih ngeri dari mereka. Mereka baru belajar bikin skenario kemarin sore. Saya tahu bolong-bolongnya di mana. Anak singkong mau bikin skenario kriminal lagi sama saya. Kan kebanyakan sarjana hukum di Indonesia itu, sorry itu saya pengacara itu banyak, tidak semua mungkin. Mereka kerjaannya cuma belajar bikin skenario bagaimana samenwerken, kerjasama dengan kriminal, dengan jaksa. Pasal dihilangin itu skenario. Samenwerken. Begitu. Nah, tugasnya guru untuk mengajarkan orang, mengarahkan dari super ego itu sampai dia jadi. Untuk punya kompetensi yang baik, bukan turut menjadi kriminal. Sarjana hukum seyogianya dia harus belajar juga banyak hal. Sebagai lawyer, dia belajar psikologi. Kan di dalam firma hukum itu ada banyak beberapa orang. Jelas itu ada yang sarjana hukum dan sarjana psikologi, sarjana hukum dan sarjana ekonomi, sarjana hukum dan sarjana tata boga mungkin, atau kedokteran. Jadi mereka betul-betul tahu ilmu itu. At the time ada masalah, mereka bisa menurunkan pasukannya untuk membantu sebagai bentuk keadilan. Bukan bagaimana nih nyogok oknum jaksa gitu, oknum polisi kita sogok, itu kan agak gila. Bukan agak gila, emang gila. Nah, nggak peduli.
Nah, kembali lagi saya ajarkan bahwa itu adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kitab Talmud. Oh enggak, agama saya berbeda, saya bermusuhan dengan orang Yahudi. Iya, tapi itu asalnya dari Talmud. Makanya jangan sok tahu. Kan ngertian saya. Saya belajar kan soal itu. Begitu. Bukan saya sombong, karena saya punya kompetensi. Mau ngadu sampai mana sama saya soal itu. Tapi jangan diserang, diganggu rumah saya. Terus bilang saya nggak bisa, kalian lebih bisa. Jangan. Cari forum yang netral di luar daerah tempat tinggal saya. Di Jakarta mungkin atau di TV nasional gitu. Yang nggak usah pakai ngancem ngomongnya. Kalau lagi diskusi nggak usah pakai ngancem. Nanti saya ajarin. Tapi harus terbuka. Nah inilah tugasnya orang yang berada di dalam sekolah inklusi itu harus mengajarkan murid berpikiran terbuka dengan wawasan terbuka tanpa harus mengancam orang karena takut dia ketahuan dididik untuk menjadi kriminal. Begitu. Jika presiden itu membiarkan ada korupsi di dalam Kementerian Agama, itu presiden juga kriminal. Jadi dia kebagian. Entah melalui apa, pasti kebagian dia. Dia kriminal. Nah ini guru tugasnya. Jangan sampai anak didik kita mempunyai moral seperti itu. Tidak berintegritas. Jangan sampai. Itu salah satunya. Itu. Ya. Karena memang kan seperti tadi udah saya katakan tuh ada dana, ada anggaran, ada tempat olahraga, ada fasilitas-fasilitas lah. Sarana dan prasarana untuk di sekolah yang seharusnya sudah di negara kaya seperti Indonesia. Ini jangan bodohi saya ya. Jangan menggurui saya kalau soal kalian mau menipu. Jangan menipu saya. Di dalam pendidikan jangan ya. Jangan sok tahu ya. Saya bongkar sampai ke dalam isi perut kalian nanti. Yang penting kalian jangan ngancem. Kalau satu orang ngancem saya, satu lawan satu, nggak apa-apa kita fight. Tapi kalau kalian bawa kelompok agama, kelompok ekstremis, tentu saja saya kalah. Ayo mau debat sampai mana dengan saya? Siapapun. Pasti kalau ada Kementerian Agama itu ada pencurian, korupsi itu presidennya juga ikut kriminal. Coba. Kan daripada digituin mendingan ditaruh di dunia pendidikan untuk memberikan sarana untuk murid. Ketimbang jadi orang gila seperti itu mencuri. Walaupun alasannya untuk ketuhanan. Nanti kalau ditanyain Tuhannya nggak bisa bayar utang. Coba pikir yang benar. Tuhan macam apa yang kalian sembah? Kalau kita bicara inklusi ini sekarang terbuka ya. Yang nyuruh kalian ngutang terus nggak bayar. Yang bayar orang lain di generasi berikutnya. Yang nggak tahu apa-apa. Itu tumbal namanya. Nah ini inklusi, sekolah inklusi harus mengajarkan hal-hal seperti ini. Bukan kita menjadi orang tidak beragama, tidak. Tapi kita menjadi orang beragama yang tahu bahwa utang itu harus dibayar oleh yang menggunakan. Bukan oleh generasi yang nggak tahu apa-apa. Oh, gue masa bodoh aja, yang penting gue kaya, keturunan gue kaya. Nah itu kan kegilaan. Jadi pendidikan inklusi itu harus mengajarkan hal-hal seperti ini. Kalaupun agama juga diajarkan bahwa orang itu kan di agama buka aja kitabnya tuh, buka ayatnya. Utang harus dibayar. Bukan orang ini ngutang ribuan triliun, tapi yang bayar orang lain yang nggak tahu apa-apa. Oh ini kan negara, tapi kalian yang menggunakan dan kalian korupsi. Kan tidak mungkin kalau presidennya nggak tahu. Berarti terlibat dong. Itu samenwerken. Begitu. Nah ini inklusi. Pendidikan seperti ini inklusi. Jadi sarana dan prasarana yang kita tahu, semua boleh menggunakan murid. Tidak boleh ada diskriminasi.
Seluruh fasilitas sekolah tuh boleh digunakan oleh setiap murid tanpa terkecuali. Karena harus menunjang apa? Mendukung minat dan bakatnya. Begitu. Kalau enggak bagaimana dia bisa maju? Gurunya juga harus melepaskan egonya. Melepaskan diri, kebutuhan sendirinya tuh harus dilepaskan. Memang udah menjadi sosok yang merelakan dirinya itu untuk melayani, mengajar murid. Itu guru. Harus sabar. Harus lihat murid itu. Harus mau minta maaf kalau salah. Ajarkan sifat kesatria semacam itu kepada murid-murid. Saya salah. Karena tidak boleh saya melombakan kalian lalu bertaruh. Itu namanya judi. Tidak boleh. Saya minta maaf. Harus begitu. Sumpamanya ada kasus seperti itu. Ngajarin orang main judi gimana sih? Masa guru begitu? Dari guru sama guru juga ngobrol gitu. Guru sama guru ya komunikasi gitu. Serta pendidik, peserta didik ya. Ada para pendidik itu juga ngobrol. Kan banyak. Umpamanya kita punya kompetensi di dalam bidang olahraga, tapi kita tidak punya kompetensi. Seperti saya tidak punya kompetensi dalam seni rupa. Saya akan ngobrol sama guru-guru seni rupa, bertanya, belajar dari mereka. Saya senang seni rupa, tapi saya tidak bisa. Saya bukan pelukis, saya bukan perupa, gitu. Tapi saya mengerti karena saya belajar. Saya bertanya kepada mereka. Oh ini gini, gitu. Bentar ngopi dulu. Sorry, ngopi, ngerokok juga. Nggak apa-apa dong ngerokok. Dijual boleh sama pemerintah legal. Tapi sebaiknya murid-murid jangan ngerokok ya. Karena nanti kalau dilarang, nanti kalian berhenti baca buku. Jangan. Baca juga, minat baca tuh ditanamkan. Jangan cuma ngelihat Instagram 1 detik dia scroll. Lama-lama otaknya itu tidak mampu menerima sesuatu yang lebih lama, tidak mampu berfokus. Murid juga itu. Coba dipikirkan itu. Kan ada bakat anak. Tadi saya udah bilang ada pengembangan, itu guru-guru juga harus mendukung itu pengembangan bakat anak. Karena setiap anak kan memiliki, setiap manusia ini unik. Begitu, memiliki bakat yang unik. Itu harus dilihat, dikembangin. Ya, karena every human is unique gitu. Masing-masing punya cap jarinya sendiri kan. Gitu. Berbeda-beda. Begitu pula bakatnya. Itu harus diperhatikan tuh. Itu guru-guru. Jangan kita tidak memperhatikan itu, jangan. Itu bisa di sekolah negeri bisa kok. Harusnya bisa di sekolah negeri. Kenapa nggak bisa? Jangan diajarkan, ditekankan untuk menjadi marketing ekonomi kreatif bangsa lain. Apapun itu bentuknya. Kalau itu dilakukan berarti ada pencurian yang menutupi itu. Ada korupsi di situ. Bisa diurut itu. Karena mengalihkan perhatian orang untuk fokus dalam satu hal sehingga ketika orang mau memperhatikan itu ada kejahatan di sana, mereka teralihkan. Jangan. Nah, itu harus diperhatikan. Namanya pendidikan inklusif. Sekali lagi saya bilang, saya punya mimpi
untuk mempunyai sekolah seperti itu. Boarding school kalau perlu. Karena saya mengajar orang tuh sejak saya tahun 74 saya sudah mengajar orang. Saya udah ngajar karate tahun 74. Saya sudah biasa mengajar. Saya sudah biasa menghadapi banyak orang, ratusan orang, ribuan orang, saya sudah biasa. Memang mungkin tugas saya dari Tuhan seperti itu. Ya kalau ada yang ngerasa lebih hebat ya silakan aja, itu bukan urusan saya. Ini kan saya bicara saya. Orang-orang yang tidak mendukung pendidikan inklusi semacam ini adalah orang-orang yang memiliki mental kriminal. Ingat itu. Karena ada sesuatu di balik itu. Mereka takut ketahuan jika anak-anak ini fokus dalam setiap bakat. Karena setiap bakat itu dan pendalamannya bisa membongkar kasus. Begitu. Bisa menjadi bagian dari membongkar kasus. Dan menjauhkan penipuan. Itu psikologinya harus dilihat ke situ juga. Kan belajar psikologi dong kita dong. Masa S1 nggak ngerti psikologi? Kalau saya belajar khusus psikologi kan di sekolah Dri Arkara dulu. Gitu. Itu yang penting. Banyak hal yang kita bisa lihat dari sekolah, dari pendidikan untuk inklusi begitu. Ya, memang harus dimulai gitu. Jangan melakukan pendidikan yang mengada-ngada hanya karena ada keuntungan pribadi dan kelompok. Secara ekonomi tentunya, keuntungan ekonomi itu. Jangan. Kalau punya jiwa pendidik, ya jadi pendidik lah. Bukan cuma mengajar, tapi mendidik. Gitu. Ya, mudah-mudahan mengerti. Dan saya sih ada apa namanya, mimpi juga sebagai sarjana pendidikan. Saya punya mimpi. Sekali lagi saya bilang, sebagai orang yang punya mimpi, saya juga ingin mengutarakan mimpi saya itulah. Pokoknya gitulah kira-kira. Asik. Coba deh teman-teman guru yang lain. Pernah nggak merasakan betapa asiknya gitu melihat orang berhasil dari tangan kita tanpa kecurangan, tanpa kejahatan? Wah, anak saya berhasil udah jadi militer, masuknya nyogok. Oh bagus, dari mana? Padahal anaknya kriminal, suka melakukan teror, suka provokasi orang. Militer masuknya kayak begitu nanti rusak itu. Begitu. Nah ini guru-guru nih tugasnya nih untuk melihat itu tuh. Jadi tidak mungkin manusia tidak memiliki bakat. Begini satu contoh saya lihat ya. Waktu anak saya yang perempuan itu masih TK, yang sekarang kelas 3 SMK. Itu dia punya
kakak kelas di TK. Tapi saya nggak perlu sebut namanya. Kasihan. Itu kayak anak terbelakang begitu. Kalau saya datang dia loncat dipeluk saya gitu. Waktu itu anak saya TKA. Ketika anak saya TKB, berarti TK 0 besar itu kalau zaman kita, zaman saya 0 kecil, 0 besar gitu ya. Saya 0 besar, saya 0 besar, anak itu 0 besar, anak saya, lalu anak itu masih kelas 0 besar juga, TKB juga. Saking segitu lemahnya dia belajar. Ternyata dia menyimpan bakat yang luar biasa. Ketika SD, anak saya masuk SD, dia masih TK lagi. Bayangin. Begitu lamanya dia tuh sekolah. Sekarang sudah kawin anak itu. Ketemu saya pasti loncat. SD kelas 1 aja dia masih ketemu saya loncat kayak anak monyet gitu. Maaf ya. Istilahnya gitu, loncat melukin saya aja gitu. Dan saya sayang sama dia. Gak taunya anak itu tuh pandai betul matematiknya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena sistemnya ini kacau. Kalau saya ngomong nanti saya intervensi jadi nggak enak hubungannya nanti. Padahal saya ingin marah sebenarnya. Kenapa anak ini nggak dibantu? Saya mau bantu secara ekonomi saya juga nggak mampu. Saya mau bantu dia, mengajar dia juga mengalami kesulitan yang besar. Saya harus ngurus 2 anak, saya single parent. Anak ini mempunyai bakat yang luar biasa di dalam catur, di dalam bidang matematik. Bukan saya tidak peduli sama anak itu, tapi saya ada kesibukan lain untuk ngurus 2 orang anak ini yang masih kecil-kecil juga. Ya lama-lama saya harus konsentrasi ke anak saya, jadi saya lupa. Karena itu bukan ini saya gitu. Tidak menjadi prioritas saya juga. Padahal saya ingin, sampai sekarang saya nggak bisa lupa itu. Saya merasa bersalah. Wah, anak itu luar biasa. Luar biasa betul. Dan ketika dia SD, akhirnya dia naik juga tuh dari kelas 1 nggak naik, akhirnya naik kelas 2. Gurunya nggak tahu itu anak itu punya kehebatan itu. Baru di kelas berapa itu anak itu kelihatan hebatnya. Nilainya nggak pernah di bawah 10 matematiknya. Kalau yang lainnya hancur semua. Nah itulah butuhnya sekolah inklusi. Dan saya sudah mengalami itu. Bahkan waktu SD itu saya suka kalau jemput anak saya belum pulang, saya nunggu di perpustakaan. Saya kebiasaan saya tuh nongkrongnya di perpustakaan. Saya lihat ada buku-buku apa yang saya bisa baca begitu. Saya nongkrong depan perpustakaan gitu. Dia suka nyamperin, meluk-melukin gitu. Saya bilang ambil buku 1, cari, baca yuk. Nggak bisa baca. Waktu masih kelas 1, kelas 2 tuh belum bisa baca. Bener gitu, mesti ngeja apa bagaimana. Tapi saya tetap, sampai sekarang saya ketemu anak itu, saya pikir itu anak saya aja gitu dulu. Saya sayang sama dia. Padahal orang tuanya saya nggak tahu tuh yang mana tuh. Nah contoh-contoh seperti itu. Jadi saudaraku sekalian, setelah kita lihat bahwa kebutuhan kita untuk sekolah inklusi itu udah sangat mendesak. Ya, jangan dipaksakan jadi bangsa lain Indonesia ini. Indonesia adalah bangsa unggul di dunia kalau kalian tahu. Dengan sekolah inklusi ini. Tapi jangan pura-pura inklusi tetapi pada prakteknya tetap lagi seperti sekolah konvensional, mengajarkan faham-faham yang tidak bisa menjadi bagian dari penduduk bumi, harus memusuhi orang, itu tidak bisa disebut inklusi. Kan kita harus berbicara fakta seperti tadi saya bilang ada tentang manajemen gitu.
Itu anak-anak tuh harus bisa diajarkan berbicara fakta. Begitu. Tidak, jangan diajarkan berbohong untuk menjadi kriminal. Jangan. Manusia bisa saja berbuat salah, tetapi kalau dia punya hobi, dia punya satu kegiatan khusus, dia akan konsentrasi di situ. Maka dia akan menjadi yang terbaik di situ. Begitu. Kalau dia jadi tukang ahli bangunan, dia jadi tukang ahli bangunan karena sekolahnya di situ. Semua harus sekolah. Nggak bisa orang cuma belajar begitu aja. Ya mungkin sementara ini masih bisa lah. Menggunakan ini, tenaganya kita gunakan. Karena harus bayar murah. Memperlakukan orang menjadi budak. Takut kalau orang-orang ini sekolahnya jadi mahal. Nanti korupsinya harus lebih besar lagi. Tidak begitu. Itu. Saya juga mengingatkan orang tentang bagaimana itu ada proses obstruction of justice di dalam hukum Indonesia. Nah, kalau di dalam sekolah inklusi itu anak-anak itu pasti bisa nanti. Dia tahu itu obstruction atau tidak. Obstruction itu menghalangi keadilan. Obstruction of justice. Itu sebenarnya bahasa yang biasa dipakai di dalam olahraga softball dan baseball. Hukum Indonesia dulu tahun 40 tahun lalu, 45 tahun lalu nggak ada yang ngerti anak hukum. Tapi saya sudah biasa bicara itu dan sudah tahu. Itu hukum Amerika yang biasa menggunakan itu. Karena saya umpire. Itu bahasanya umpire. Wasit. Hakim. Hakim di softball dan baseball umpire. Itu bahasanya. Obstruction of justice itu bisa dengan etika, ya etiket, bahasa Prancisnya etiket, etika itu, moralnya harus baik, karena pasti ada transaksi di setiap simpulnya. Kalau orang melakukan obstruction of justice, pasti ada transaksi pada setiap simpulnya, itu ingat. Dan sekolah-sekolah inklusi pasti bisa memahami itu nantinya. Begitu. Merencanakan kejahatan buat orang karena dia pikir orang lain tidak tahu hukum. Ketika orang lain itu tahu hukum, dia samenwerken dengan oknum aparat hukum. Itu sekolah macam apa yang menghasilkan manusia-manusia semacam itu? Mudah-mudahan sedikit ungkapan saya ini bisa, sharing saya ini bisa berguna. Sebenarnya sih unek-unek aja saya kepingin punya sekolah sendiri. Saya tidak suka dengan program konvensional itu. Yang melihat orang punya kebiasaan lain terus langsung marah, langsung mengintimidasi dan mendiskriminasi. Itu bahaya. Ya. Orang Indonesia tuh banyak di dalam kumpulan-kumpulan apa nggak ngerti ketawain orang. Padahal dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti, orang lain itu harus jadi jelek. Nah, gitu. Kalau di dalam sekolah inklusi itu dia harus menghargai. Tidak bisa begitu. Oh, dia bukan teman kita sih, jadi nggak perlu dihargai. Contoh seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya, penjelasan saya agak sederhana, nggak panjang lebar. Tapi saya rasa mungkin mudah-mudahan sesama guru sekolah juga bisa bisa mengerti. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, agak kasar, maklum lah. Saya harus menjelaskan sedikit, ada sentuhan-sentuhan sedikit yang sedikit punching begitu. Jadi yang sedikit ada crescendo kalau di dalam musik, sret begitu, membesar, fade out, fade in begitu. Ada fade out juga begitu. Ada hentakan-hentakan. Kalau nggak gitu nggak sadar, ngelamun terus. 1 detik dia nggak fokus, udah pindahin, bosen belajarnya. Ya semoga yang menonton ini menikmati ini. Semoga pemerintah juga, orang-orang politik itu juga yang betul-betul mampu bisa mengerti ini.
Kan banyak politisi yang masuk ke DPR yang nggak ngerti apa-apa itu. Ya, nah, dibikin kacau itu. Ya, itu yang namanya ekstremis. Masa yang kayak gitu bikin undang-undang? Ya, coba kayak begitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya kepengen ngopi dulu. Saya kepengen santai-santai karena saya masih harus ngerjain musik saya. Doakan agar musik saya banyak yang cepat keluar karena terima kasih udah nonton video saya. Saya Alexander Theodor Lamo SPDK. Mengucapkan terima kasih, salam sejahtera selalu, salam sehat.